Baik, langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 6, untuk mempresentasikan hasil dari rancangan desain aktivitas guru dan peserta didik berbasis NOS yang telah kami kerjakan mengenai materi sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Effendi Gunawas, Muhammad Rusdin, Mustika, Netia Citra, Novrianti, Nur Anissa Malia Budiman, Nurdianti, Nurmin Satriamina, Nyoman Sri Adila, dan Ezra Adinda Mustika. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Saudari Ezra Adinda Mustika untuk membacakan hasil dari desain kelompok kami. Kepada Saudari, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami, alasan memilih topik sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia merupakan materi yang cukup sulit oleh siswa, karena materinya membutuhkan pemahaman lebih dalam. Pada materi sistem peredaran darah pada manusia, siswa mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana proses sistem peredaran darah manusia, apa saja alat peredaran darah pada manusia, serta memahami penyakit yang dapat menyerang alat peredaran darah manusia. Selain itu, dalam pembelajaran siswa mengalami kesulitan pada bagian mengamati sistem peredaran darah pada manusia melalui media yang diajarkan, karena media yang digunakan hanya berupa gambar pada buku cetak atau video. Cara kerja sistem peredaran darah dan tidak dapat dilihat secara langsung. Kan host sih. Untuk kesimpulan akhirnya, rancangan desain berbasis NOS yang kami buat mengenai sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari fase mengidentifikasi pemahaman konsep awal siswa, memverifikasi bukti ilmiah, menarik kesimpulan sementara, refleksi komunikatif, dan aplikasi pemahaman konsep sistem peredaran darah pada manusia. Komponen NOS yang kami gunakan yaitu hukum ilmiah dan hipotesis, pengamatan dan penafsiran, teori ilmiah dan perubahannya, imajinasi dan kreativitas dalam penyelidikan ilmiah, dan lingkungan sosial, budaya, dan sains. Selanjutnya, pada rancangan kami terdapat aktivitas guru dan aktivitas siswa, baik yang tampak maupun tidak tampak. Pada aktivitas guru yang tampak, guru berperan aktif secara langsung, mulai dari memberi pertanyaan awal, mengarahkan dan menuntun siswa, meminta siswa membuat kesimpulan sederhana, merangsang imajinasi siswa, dan memberikan kesimpulan akhir serta pengarahan kepada siswa. Sedangkan pada aktivitas tidak tampak, guru memikirkan cara agar tercapainya rancangan pembelajaran berbasis NOS. Dan yang terakhir, aktivitas siswa juga terdiri dari aktivitas tampak dan tidak tampak. Pada aktivitas tampak, siswa aktif secara langsung memberikan tanggapan atau respon terhadap petunjuk yang diberikan oleh guru. Sedangkan pada aktivitas tidak tampak, siswa memikirkan hal-hal apa saja yang dapat menunjang aktivitas siswa yang tampak. Nah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk bisa memberikan sanggahan berupa pertanyaan, kritik maupun saran demi pengembangan hasil dari proyek kelompok kami. Kepada kelompok 2 saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja pada sanggahan kami, kita lihat dari hasil proyek yang kelompok 6 buat, terdapat kesalahpahaman atau kami sendiri yang salah paham, mungkin kami minta penjelasannya. Di mana pada tahap refleksi komunikatif, guru pada aktivitas yang nampak, guru merangsang imajinasi peserta untuk berpartisipasi dalam diskusi. Nah, hal ini saya kira bukan aktivitas yang nampak, karena memang kata merangsang imajinasi itu sebuah ide atau konsep atau cara guru dalam hal ini melakukan
refleksi komunikatif. Nah, bisa dijelaskan secara sederhana mungkin kesalahpahaman ini. Kemudian yang kedua di fase kedua ya, fase kedua. Nah, fase kedua memverifikasi bukti ilmiah. Ini kami tidak paham metode yang digunakan oleh guru ini menggunakan buku atau gambar. Ini tidak sinkron. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok kami. Bagi yang akan memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari kelompok 2. Saya persilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Firsan, Saudara Firsan. Baik, saya persilakan. Ya, baik, langsung saja. Pada bagian refleksi komunikatif, memang di situ kita menaruh kata merangsang imajinasi pada aktivitas yang tampak. Kenapa? Karena dalam hal ini sepemahaman kami itu merangsang itu bisa kami lakukan dalam perbuatan, entah itu secara lisan atau tulisan, yang mana itu merupakan perbuatan yang bisa dilihat. Maksud saya merangsang di sini yang kita pahami itu kita lakukan dalam bentuk tulisan dan lisan, yang mana bukan hal yang tidak bisa dilihat. Maksud saya itu sebuah perbuatan. Menurut saya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Muhammad Rusdin untuk menambahkan jawaban. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjawab untuk sanggahan yang kedua, yaitu pada fase memverifikasi bukti ilmiah, di mana di sini saudara mengatakan bahwa kegiatan guru yang tampak bertolak belakang dengan kegiatan guru yang tidak tampak. Nah, menurut kelompok kami, ini sudah sangat tidak bertolak belakang dan sesuai. Pada aktivitas guru yang tidak tampak, di sini guru memikirkan kemungkinan-kemungkinan cara yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam proses pengamatan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Adapun contoh yang metode yang mungkin digunakan yaitu menghadirkan atau menunjukkan gambar sistem peredaran darah. Nah, di sini selaras dengan aktivitas tampak. Di sini kami menegaskan bahwa guru mengarahkan dan menuntun para peserta didik atau siswa kelas 5 melakukan pengamatan pada gambar dalam buku tentang sistem peredaran darah guna mencocokkan pengetahuan awal peserta didik yang dituliskan pada tahap awal. Mungkin itu saja penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban yang diberikan dari kelompok kami. Terima kasih atas sanggahan yang telah diberikan oleh kelompok 2. Berhubung waktu yang diberikan hanya 5 menit, selanjutnya kami persilakan kelompok 7 untuk memberikan sanggahan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Tantri Alia Rahayu. Coba tolong yang tabel baris pertama. Untuk yang bagian tampak, ada pertanyaan saya di sini yang setelah pertanyaan, ya menurut saya yang bagian untuk, kan di sini yang bagian tampak ada kata untuk mengetahui jawaban beberapa siswa mengenai konsep awal atau sejauh mana pengetahuan awal yang dipahami setiap siswa atau peserta didik sebelum materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia jelaskan dan jabarkan. Sanggahan saya ini untuk ini yang saya tandai tertandai enggak? Yang untuk ini kan di sini guru memberi pertanyaan awal. Ini sudah termaksud memang acara aktivitas tampak. Tapi untuk kata untuk mengetahui jawaban beberapa siswa ini sebenarnya diletakkan pada aktivitas tampak, tidak tampak.
Jadi kalau menurut saya seharusnya kata untuk mengetahui dan seterusnya itu dia cocoknya di bagian tidak tampak. Atau mungkin kelompok 6 bisa memberi alasan kenapa kata itu ada di aktivitas tampak. Baik, terima kasih atas sanggahan yang diberikan kelompok 7. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok kami untuk memberikan jawaban. Baik, izin menjawab sanggahan dari kelompok 7. Nah, tadi ditanyakan mengapa kami mencantumkan pada bagian untuk mengetahui jawaban peserta didik sejauh mana mengetahui sejauh mana pemahamannya tentang sistem peredaran darah ini, yaitu karena kan di sini guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui konsep awal yang mereka pahami. Nah, di sini guru bisa melihat secara langsung bahwa apa-apa saja yang disampaikan oleh peserta didik, jawaban apa saja yang disampaikan, kan jawabannya macam-macam. Itu pun jawabannya karena masih awal, jawabannya masih sederhana. Jadi di sini guru melihat secara langsung. Nah, di sini tampak guru melihat peserta didik aktif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Jadi kami memikirkan ini cocok masuk pada bagian tampak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok 7. Apakah masih ada sanggahan yang akan diberikan? Seterusnya, menurut penjelasan yang diberikan sama Pak dosen itu bahwa kalau yang tidak tampak dia itu dasar dari tampak, kayak misalkan apa yang mendasari guru memberikan pertanyaan kepada siswa, itu yang tidak tampak. Jadi menurut saya untuk mengetahui jawaban ini dia termasuk tidak tampak. Dan untuk yang bagian tahapan ini dan pemadidik atau siswa kelas 5. Di sini pertanyaan saya. Maaf, suaranya putus-putus. Masih putus-putus? Ya, kita lanjutkan. Oke. Yang bagian mengidentifikasi pemahaman konsep awal yang saya garis ini, itu awalnya saya pertanyakan materi yang akan kalian bahas sebenarnya ini apa? Apakah tentang sistem peredaran darah atau klasifikasi makhluk hidup? Tapi sudah diperjelas dengan PPT yang kalian tampilkan tadi, dan menurut saya kalau perlu yang klasifikasi makhluk hidup ini dicoret karena dalam tabel kalian tidak menjelaskan apa itu klasifikasi makhluk hidup atau bagaimana cara penerapannya. Baik, terima kasih atas sanggahan dari kelompok 7. Mengingat waktu yang diberikan hanya 5 menit, selanjutnya kami akan mempertimbangkan hasil dari saran yang telah diberikan kelompok 7 demi pengembangan hasil dari proyek kami. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, saran yang telah diberikan baik kelompok 2 maupun kelompok 7 akan kami pertimbangkan kembali jika digunakan untuk pengembangan hasil dari proyek kami. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.